Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan perbuatan melawan hukum di negara Indonesia dengan Malaysia, khususnya tentang malpraktek di bidang medis. Pertama-tama, apa sih perbuatan melawan hukum itu? Sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan perbuatan melawan hukum, maka harus dilihat keberadaan dari unsur-unsurnya, yakni antara lain adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat satu kesalahan yang merupakan kesengajaan dan atau kelalaian. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai kelalaian saja, atau yang lebih dikenal sebagai negligence. Dalam membuktikan sebuah negligence, maka terdapat 4 unsur yang harus dilihat, yaitu duty of care, yang berarti sebuah kewajiban dalam berhati-hati yang dimiliki oleh manusia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami lebih membahas tentang sebuah kelalaian dari tenaga medis atau yang dinamakan dengan malpraktek. Karena di saat seorang tenaga medis ditugaskan untuk merawat seorang pasien, duty of care akan muncul karena tenaga medis harus melakukan kewajibannya dalam rangka menghindari kerugian yang dapat diderita oleh pasien. Unsur yang kedua ada breach of duty of care, yang berarti adanya pelanggaran terhadap duty of care tersebut. Apabila di bidang medis, salah satu yang dapat menjadi tolak ukur bahwa telah adanya breach of duty of care tersebut adalah standard of care. Standard of care ini menjadi standar minimum dari orang yang telah memiliki kemampuan di bidangnya dan tingkat kehati-hatian yang harus dimiliki oleh tenaga medis. Apabila tindakan tenaga medis telah melenceng dari standard of care yang telah disepakati secara umum, maka dapat dikatakan bahwa standard of care tidak terpenuhi. Ketiga, ada damage, yang berarti sebuah kerugian yang telah diderita. Jika dalam hal malpraktek medis, maka yang harus dilakukan oleh penggugat adalah membuktikan bahwa tenaga medis dalam melanggar standard of care telah menimbulkan kerugian baginya. Dan yang terakhir, unsurnya adalah causation. Causation ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat memang benar dan disebabkan oleh tindakan tergugat. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk membantu pembuktian causation ini adalah dengan melakukan but-for test. Tetapi dalam kasus malpraktek medis ini sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya, apa sih malpraktek itu? Malpraktek itu menurut Black Law Dictionary adalah setiap tindakan yang salah satu atau kekurangan keterampilan dalam tingkat yang tidak wajar, yang pada umumnya dipergunakan pada tindakan dari dokter, pengacara, dan akuntan. Selain itu, malpraktek juga dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka atau kerugian terhadap penerima layanan ataupun orang yang menaruh kepercayaan kepada mereka. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh dari kasus di negara Malaysia yang nantinya akan kami bandingkan dengan penegakan hukum mengenai malpraktek di Indonesia. Kasusnya secara singkat seperti ini. Perkara ini menyangkut antara Megat Nur Ishak Megar Ibrahim melawan Dr. Hari Krishnan, Dr. Muhammad Namazi, dan Tun Hussein On pada National Eye Hospital, di mana penggugat atau Megat Nur Ishak Megar Ibrahim merasa bahwa salah satu dari pihak tergugat tersebut tidak menjelaskan dengan baik tentang efek samping atau implikasi yang timbul apabila penggugat melakukan operasi terhadap matanya, sehingga pada akhirnya penggugat
mengalami kerugian yaitu kebutaan pada mata sebelah kanannya. Dilihat dari kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya tersebut terdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai sebuah kelalaian dalam melaksanakan tindakannya karena tidak menjalankan duty of care-nya, bahkan hingga menimbulkan kerugian bagi pasiennya. Sebab pihak tergugat tidak menjelaskan secara baik dan rinci mengenai efek samping dan implikasi sebelum melakukan operasi, sehingga membuat kebutaan di mata sebelah kanannya. Pada kenyataannya, kelalaian dalam malpraktek medis tidak teratur secara khusus di negara Malaysia. Tetapi pada pasal 304A Malaysian Penal Code dikatakan bahwa jika ada orang yang meninggal dengan melakukan tindakan gegabah atau lalai, maka akan dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 2 tahun atau dengan denda atau bahkan dengan keduanya. Selain itu diatur pula juga pada pasal-pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 301, 302, dan 304, bahwa jika seorang dokter melakukan suatu kesalahan tanpa adanya suatu persetujuan dari orang tersebut, maka pihaknya akan bertanggung jawab atas tindakannya itu. Di sini, apabila dokter melakukan sebuah prosedur kesehatan tanpa persetujuan dari pasien, terlebih lagi tidak menjelaskan dengan lengkap dan jelas efek samping serta implikasi dari prosedur tersebut, maka dapat secara langsung dokter dapat dikaitkan melakukan malpraktek. Dalam perkara ini, kasus berakhir di ranah hukum perdata dan tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana, meskipun penggugat telah mengalami kebutaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini membuktikan pengadilan Malaysia mengutamakan kompensasi dalam kasus malpraktek dan Konstitusi Federal Malaysia memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya. Menurut Konstitusi Federal Malaysia di sini, jika seseorang tidak mendapatkan pelayanan medis yang tidak tepat, maka korban yang mendapatkan pelayanan medis tersebut dapat membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungannya. Apabila di negara Indonesia, malpraktek itu pengaturannya seperti apa sih? Malpraktek di negara Indonesia, khususnya di bidang medis ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Menurut pasal 11 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administrasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, melalaikan kewajiban. Yang kedua, melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Ketiga, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keempat, melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokterannya wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, di mana pada bagian penjelasan dijelaskan kembali bahwa standar pelayanan yang dimaksud adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Selain itu, perlindungan terhadap malpraktik juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pada pasal 19 ayat 1, di mana menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang artinya, apabila ada seorang pasien yang menggunakan jasa dokter, maka dokter tersebut seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasiennya. Demikian penjelasan mengenai pengaturan dan penegakan hukum mengenai kelalaian dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang terdapat di negara Indonesia dan negara Malaysia. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa.